Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau diskusiin novel The Talented Mr. Ripley karya Patricia Highsmith. Nggak sendirian dong, bareng Kak Rachel di sini. Hai. Untuk awalnya mungkin kita bisa kenalan dulu sama Kak Rachel. Nama channelnya apa, terus biasanya bahas buku apa? Oke, nama saya Rachel dari Rachel's Library dan saya biasanya membahas buku apa aja sih? Ada romance, ada dikit-dikit, thriller, suspense, terus literature, dan lagi suka ini sih Asian Lit. Ini buku yang kita bahas. Sebelumnya ada part pertama soal apa sih diskusi buku ini di channelnya Kak Rachel. Bisa mampir, tapi nanti dulu mampirnya. Kita bahas yang di sini dulu. Aku bakal jelasin dulu bukunya. Ini The Talented Mr. Ripley karya Patricia Highsmith. Ini buku versi bahasa Inggris, diterbitin sama Vintage Books, dan jumlah halamannya nggak nyampe 300 halaman, cuma 258. Aku belinya di Big Bad Wolf tahun 2018. Sekarang Kak Rachel gimana? Ini aku beli tahun 2021 kemarin. Aku nemunya di Shopee. Waktu itu aku browsing, ada yang kasih rekomendasi untuk suspense agak jadul, tapi seru yang ini katanya, seru baca. Udah gitu kan ada filmnya juga, udah pernah difilmin. Iya, Tapi ini novel jadul ya, terbit tahun 1955 buat yang versi awalnya. Dan ada filmnya itu 99 kalau nggak salah. Nah, ini ceritanya tentang Ripley yang ditugasin sama ayahnya Dicky untuk pergi ke Italia untuk ngebujuk Dicky pulang ke New York. Tapi sebenarnya itu Ripley nggak benar-benar kenal gitu sama Dicky. Tapi dia tetap pergi ke sana, manfaatin kesempatan itu, dan dia terpesona gitu sama kehidupan Dicky di Italia. Ini diskusinya kayaknya langsung spoiler aja. Ya. Jadi aku bakal nanya beberapa hal. Kalau di channelnya Kak Rachel tadi kita udah bahas banyak soal Tom dan obsesinya gitu sama Dicky. Tapi kayaknya ada hal lain gitu yang bikin Ripley atau Tom di sini terobsesi sama kehidupan Dicky di Italia. Dan itu mungkin American Dream yang muncul karena kan walaupun settingnya di Italia, dua orang ini dan kebanyakan karakternya kayaknya orang Amerika kan. Dan gimana tuh American Dream ada di buku ini? Menurut Kak Rachel gimana? American Dream kan orang yang dari nol kerja keras lalu sukses gitu kan. Itu tuh udah terpatri lah di pikiran orang-orang gitu. Dan sampai ada yang bilang katanya kalau misalnya mau sukses mau kaya pindah ke Amerika gitu kan. Jadi di sini itu representasi dari American Dream ini ya diwakili sama Tom. Karena kalau dari keluarga Dicky itu kan dia kan memang dari dulunya memang sudah orang kaya gitu kan. Dan udah masuk kalangan jet set gitu kan. Kalau si Tom ini kan dia tuh dari kalangan ya menengah ke bawah lah ya. Dia kerja serabutan gitu kan, nggak jelas gitu kan. Dia pindah ke New York pun dengan struggling, dia dapat kerjaan juga, kerjaan serabutan nggak jelas. Terus akhirnya dia ketemu dengan bapaknya Dicky, Herbert, ditawarin untuk jemput Dicky kan ke Italia, dibayarin apa semua. Jadi dia itu mulai bisa nih gitu kan, bisa menggapai impian gitu American Dream-nya. Memang sih tercapai, tapi ya dengan cara ilegal lah gitu kan, dengan perbuatan kriminal gitu. Ya ini American Dream dengan cara ilegal sih menurut aku. Dan gitu. Tercapainya nggak di American gitu. Capainya di sana di Italia. Iya. Terus mungkin Dicky menurut aku ya, Tom kayaknya karena dia udah kerja keras kan, serabutan sampai sempet nipu-nipu dikit kan, tapi itu nggak ngangkat kehidupan dia secara drastis gitu. Terus pas dia pergi ke Italia ketemu Dicky yang nggak ada kerjaan pasti juga sebenarnya dia, cuma karena dia punya keluarga yang udah mapan banget, tapi Dicky bisa punya kehidupan yang mungkin Tom pengen. Terus Dicky ini nggak ngelakuin banyak hal, bahkan katanya yang punya passion ngelukis aja ternyata lukisannya nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi Dicky tuh ngelakuin hal yang lebih kecil gitu effortnya dari Tom, tapi dapetin hasil yang lebih gede gitu, nggak terbayangkan gitu. Mungkin dari situ juga sih Tom ngerasa ini nggak adil.
Dan dia mulai terobsesi gitu sama hidupnya Diki. Iya. Kasian juga Tom. Mungkin nggak sih itu salah satu alasan Tom gitu untuk nipu orang lain, bahkan nyuri identitas orang lain gitu, berubah jadi orang itu. Iya, kalau menurut aku itu juga bisa jadi salah satu alasan ya, karena dia melihat tadi kan kesenjangan sosial, di mana Diki itu saya cuman kaum rebahan yang dapat uang gitu kan, sedangkan si Tom ini kan udah kerja keras gitu kan, tipu-tipu sana sini, sedangkan dia enggak mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Dia akhirnya menggunakan skillnya dengan meniru Diki gitu, dan dia berhasil sih. Iya, ini Tom ini punya talent yang banyak banget ya sebenarnya. Dari dia bisa masukin tanda tangan, dia bisa merhatiin orang, terus niru gitu gimana cara orang itu ngomong, gestur tubuh dan semacamnya. Sebenarnya dia tuh berbakat, cuma ya nggak beruntung aja kali. Dan Benar. ngelihat Diki yang kayaknya bebas banget gitu dan nyaman, hidup enak, dan ada March yang kayak nempel terus gitu sama dia, semuanya lengkap gitu. Tapi kalau Tom kayaknya nggak tertarik secara seksual ya sama wanita, nggak tertulis jelas-jelasan sih di buku, tapi kita ngelihat kayaknya Tom lebih suka sama pria gitu. Dia obsesinya sama Diki ada passion ke situ gitu secara seksual. Gimana menurut Kak Rachel ngelihat hal itu? Iya, dia terobsesinya itu memang cenderung ke arah dia suka secara emosional gitu kan, secara fisik gitu. Dia memang jadinya terobsesi dengan Diki dan dia sama sekali nggak ada ketertarikannya sama wanita sih kalau di buku. Aku lihatnya sih gitu. Setelah terobsesi sama Diki, suka banget sama Diki, pengen bareng terus sama Diki, dia malah bunuh Diki. Dan ini jadi bola salju karena pas teman-temannya Diki nyari, yang ketemunya malah Tom, dibunuh juga temannya yang namanya tuh Freddie Miles. Itu bagian nggak nyangka sih, soalnya loh ternyata bisa ya sampai ngebunuh gitu. Gimana Kak Rachel pas nyampe bagian itu? Oke. Kalau aku ngelihat ini kayak mirip kisahnya John Lennon, tapi mungkin nggak terlalu kayak gitu. Si fansnya ini kan terobsesi banget kan, dia sampai pengen jadi John Lennon dan dia akhirnya bunuh John Lennon. Kalau dari aku lihatnya tuh ada kesamaan, mungkin dia sama-sama memiliki mental disorder yang sama si Tom ini. Kayaknya gitu. Jadi dia yang terobsesi, dia istilahnya suka banget sama Diki gitu, sampai dia tuh ngebunuh karena dipikir, oh lu nggak boleh jadi milik orang lain gitu kan, lu milik gua, jadi ya udah I am you gitu kan, you are part of me gitu. Sama kalau pernah nonton film Single White Female itu juga agak mirip-mirip sebenarnya, tapi ini perempuan bedanya. Kalau si Tom sama Diki kan cowok, ya kayak gitu. Jadi dia saking terobsesinya sama si temennya ini, dia tuh jadi si temennya ini sampai dia mimiknya gitu, rambutnya diubah. Mungkin orang yang punya mental disorder yang sama ini mungkin kecenderungannya seperti itu gitu. Dan bukan anehnya sih, makin ngerinya lagi pas udah ngebunuh 2 orang itu, Tom itu kayak nggak ngerasa bersalah, atau ngerasa sih enggak sih ada bersalah, lebih kesedih sih aku liatnya. Dia ngebunuh tapi dia juga sedih gitu karena kehilangan orang itu. Dan di situ dia kayak mulai munculin kebohongan buat dirinya dia sendiri gitu. Oh, yang dia lakuin itu benar gitu. Kalau dia nggak bunuh si Freddy itu, dia bakal kebongkar kan identitasnya, dan itu bakal lebih ribet gitu buat dia. Walaupun dengan ngebunuh Freddy itu juga makin ribet karena dia harus balik lagi kan ke identitas awalnya sebagai Ripley. Dia suka banget jadi Diki sebenarnya kan. Sebelumnya kan Tom belum pernah ngebunuh. Setelah Diki terus Freddy, dia tuh kayak rapi banget gitu mainnya. Dia tahu apa yang harus dilakuin gitu. Walaupun ada cemas-cemasnya dikit. Deg-degan gak sih bagian itu? Iya, sama aku juga deg-degan, dan aku ngerasa untuk seorang amatir dia tuh terlalu pinter dan terlalu rapi. Apakah karena dia emang punya banyak talent? Ya, bisa jadi. Dia tahu harus nampilin apa gitu ke orang-orang yang mungkin ketemu dia gitu pas dia
nyembunyiin si mayat itu. Terus yang bikin kagum dan pusing juga pas dia nge-recount kejadian itu loh. Misalnya ada Marge kan akhirnya datang ke Italia, terus dia bisa munculin cerita baru. Oh ya, aku ketemu Diki tanggal segini dan dia ngapain aja gitu di mana. Terus setelah ada polisi terus dia bikin cerita baru lagi tapi masih nyambung gitu. Dan itu semua dibikin di kepala dia gitu. Sebari jalan. Itu bagian yang bagian yang paling menarik sih buat aku di buku ini. Dia bisa ngatur gitu ya, si ini di sini, kita ketemu Diki di sini, dan bisa dikonfirmasi bahkan sama polisi juga iya gitu. Kalau Kak Rachel punya bagian menarik lain nggak, atau bagian yang paling disuka gitu? Aku senang pada saat Freddy tahu itu Diki, Tom itu Diki sebelum dia dibunuh itu gara-gara kuncinya kan si maid itu kan yang lagi bersih-bersih, yang dia tuh saksinya, dan dia ngomong itu Diki, kan dia baru ketemu Tom gitu kan. Itu yang aku senang sih, unexpected sebenarnya yang itu. Ya sih, soalnya Freddy itu nggak banyak muncul ya sebenarnya. Pas dia muncul dia malah bikin masalah kehidupan Tom yang udah settle gitu sebagai Diki, jadi hancur lagi. Bener. Kalau karakter favorit ada nggak? Mungkin karakter yang kurang disuka juga. Karakter favorit sebenarnya aku suka sama Diki ya. Dia tuh kayaknya bebas banget gitu, hidupnya tuh kayak tanpa beban gitu. Dan sampai untuk urusan percintaan pun dia tuh nggak mau terikat, saking dia tuh sangat mencinta kebebasan kan dia cuek banget kan orangnya kan. Ya udah deh gitu kan. Sama Marge juga ya gitu-gitu aja gitu kan, istilahnya ya teman tapi dekat gitu, tapi pacar bukan. Aku suka sih sama dia. Kayaknya memang makanya kenapa si Tom ini terobsesi pengen jadi Diki, mungkin karena dia ngeliat dari situ dia tuh kayak free spirited guy gitu, yang nggak ada pikiran stres atau pikiran yang lain-lain gitu, kayak nggak ada beban aja gitu. Karakter yang nggak disuka ya, si Tom ini dibilang nggak disuka juga gimana ya, kita tuh kayak ada simpati juga sama dia kan gitu kan, walaupun dia villainnya gitu di novel ini. Jadi suka dan nggak suka ya sama si Tom sih sama sih, aku ada perasaan suka dan nggak suka sih sama dia. Iya, agak bingung sih sama si Tom ini. Kan kita ngikutin perjalanan dia yang sebenarnya jahat, tapi karena ini ceritanya dipakai point of view dia kita bisa ngeliat gitu apa sebenarnya yang dia pengen. Terus ternyata si Tom ini juga suka anxious gitu, suka cemas gitu, dia dikejar-kejar, sedih juga gitu. Pokoknya kita ikut ngerasain apa yang Tom rasain. Jadi mau nggak mau kita simpati gitu sama karakter dia. Ada momen dimana kita nggak mau gitu dia ketangkep kan. Tapi penasaran juga kalau dia ketangkep gimana gitu. Suka sih sama Tom karena ya pinternya itu bisa gitu nyari jalan. Kalau karakter yang nggak aku suka itu sebenarnya Marge sih. Aku nggak suka. Dia suka ganggu gitu, dia suka ganggu Diki. Terus pas gara-gara Marge juga ke Rome gitu kalau nggak salah, Tomnya jadi keganggu gitu, jadi makin kusut. Terus dia juga kan, Marge juga yang nemuin cincinnya Diki. Itu nggak terduga sih. Cincin Diki itu kan barang paling penting gitu, dan aku udah takut tuh bakal ketahuan si Tomnya. Tapi ya bisaan aja gitu si Tom nyelamatin dirinya. Sekarang kita mau ngomongin filmnya. Filmnya udah tayang, film jadul juga ini tahun 99. Dan yang jadi Tom Ripley itu Matt Damon, yang jadi Diki itu Jude Law, yang jadi Marge itu siapa ya, aku lupa namanya. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Udah nonton filmnya kan? Udah. Banyak hal yang berbeda, banyak tokoh tambahan yang nggak ada di buku sebenarnya. Terus selain itu ternyata bakal ada adaptasi baru lagi buat novel ini. Bakal ada seriesnya. Yang jadi Tom Ripley itu siapa? Yang jadi Sherlock, yang jadi Moriarty di Sherlock, Andrew Scott. Dan kalau tahu aktornya ya, yang jadi Tom dan Diki ini beda, nggak kelihatan sama gitu, beda sama Matt Damon sama Jude Law. Nah, aku juga pengen tahu gimana tuh mereka ngakalin itu. Kalau Kak Rachel ada harapan nggak ke seriesnya nanti? Aku sih ngarepnya dia lebih stick to the book sih dibanding filmnya.
Dan mungkin akan lebih banyak dibahas juga kan kedekatannya Tom sama Diki ini mungkin akan lebih intens di series gitu. Karena kalau di film kan terbatas waktunya. Dan ya tadi Din bilang ada tokoh-tokoh tambahan ini kayak untuk memperkuat karakter si Tom sebenarnya ya di situ. Kita nantiin aja seriesnya. Masih belum tahu sih kapan, cuma denger-denger doang lagi filming gitu. Nah, yang terakhir, kasih rating berapa buat buku ini? Aku kasih rating 4 dari 5. Karena aku seneng banget, ini bukunya dark banget sih. Dia tuh kayak ngupas Tom itu bener-bener sampai ke akarnya, kenapa dia tuh bisa berbuat seperti itu gitu kan. Latar belakangnya juga disebutin gitu. Sama gimana kita sebagai pembaca ini kok bisa jadi simpati gitu sama yang jahat. Ini penulisnya bagus banget ya, bisa bikin buku seperti ini gitu. Yang nggak sukanya tadi sama kayak juga sih, memang awal-awalnya agak boring karena kita nggak tahu ini mau dibawa kemana gitu kan pas lagi part-part awal, tapi udah mulai pertengahan sampai terakhir itu udah mulai intens sih. Aku ngasih 4 bintang, ya nggak jauh beda sih sama Kak Rachel. Aku juga suka dan apa ya, ngerasa dikasih kejutan gitu sama buku ini. Hal lain yang mungkin bikin bosan adalah ini kan buku udah lama banget, jadi agak gimana gitu bacanya, apalagi pakai bahasa Inggris kan, bikin ngantuk. Tapi emang sih setelah pertengahan itu makin semangat gitu bacanya. Kita benar-benar bersimpati sama Tom dan penasaran gitu sama kelanjutannya. Ada 3 buku lagi nih, mungkin nanti seriesnya juga nge-explore cerita dari buku-buku itu, jadi nggak cuma yang ini. Bisa jadi. Nah, itu dia diskusi aku sama Kak Rachel untuk novel The Talented Mr. Ripley karya Patricia Highsmith. Jangan lupa untuk mampir ke channelnya Kak Rachel karena ada diskusi yang bagian pertama di situ. Jadi biar makin lengkap gitu diskusi bukunya. Jangan lupa like video ini, subscribe, and thank you for watching. Dah. Bye. Gak ada orangnya, asal nunjuk aja.